Kamu mau jalan-jalan keliling dunia nggak nih? Kita mulai perjalanannya dari salah satu desa hilang yang paling populer ya. Desa ini dikenal memiliki aura yang nyeremin. Lokasinya ada di distrik Rajasthan, India, dan namanya adalah Desa Kuldara. Nggak seperti tempat terbengkalai lain, Kuldara sulit dijangkau karena penduduk lokalnya nggak mau ngantar pengunjung sampai di lokasi. Mereka nggak mau mendekati desa ini karena takut, tapi kalau kamu mau datang langsung, kamu bisa naik taksi dan turun di dekat Kuldara. Nanti sopirmu akan ngasih tahu rute pastinya. Di dekat situ, kamu nggak akan ngeliat ada jejak peradaban manusia karena lokasinya di gurun panas. Semakin kamu mendekat, keangkerannya makin terasa. Di situ nggak ada pepohonan dan udaranya sangat panas. Yang ada cuma reruntuhan bangunan dan jalanan berdebu seperti di situs kota kuno. Tapi umurnya belum terbilang tua sih. Desa ini baru hilang pada tahun 1825. Padahal sebelumnya, Kuldara berkembang pesat. Kuldara mirip banget kayak perkotaan yang dipenuhi pemukiman kecil dalam satu komunitas. Penduduk lokalnya banyak yang bertani, mereka juga menambang batu gipsum dan berbagai mineral mahal. Tapi semuanya berubah 180 derajat dalam semalam. Para penduduk tiba-tiba meninggalkan rumah mereka dan melarikan diri. Gak ada yang tahu pasti penyebabnya dan gak ada yang melihat mereka lagi. Penduduk di area sekitar meyakini tempat ini telah dikutuk dan mereka nggak mau mendekat. Kuldara telah dianggap sebagai pusat kekuatan dunia lain. Bahkan sebagian orang bisa jatuh sakit melihat penampakan atau sangat ketakutan saat berada di sini. Tapi para turis tetap meminatinya. Kalau dilihat dari alasan tersimpelnya, mungkin mereka ninggalin Kuldara karena kekurangan air. Tapi versi ini masih kedengaran aneh kan? Kalau memang kekurangan air, harusnya mereka cuma pindah lokasi, bukan malah buru-buru pergi. Alasan lainnya jauh lebih mistis, jadi menurut legenda, ada penguasa jahat yang memungut upeti terlalu tinggi. Sang penguasa jatuh cinta pada putri kepala desa Kuldara, dan dia mengancam akan menaikkan upeti kalau gadis itu menolak lamarannya. Lalu dia diberi kesempatan 1 hari untuk ngambil keputusan. Semua penduduk desa menolak persyaratan ini, dan sebagai tanda solidaritas, mereka ninggalin Kuldara secara serentak. Tapi kalau ada yang nggak percaya dengan rumor ini, mereka harus kemah di situ sambil bilang, TBL, TBL, takut banget loh. Enggak lah, itu cuma ngarang. Desa yang satu ini berlokasi di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Sebetulnya sih ini bukan desa, tapi lebih cocok disebut sektor Sentralia. Di situ benar-benar nggak ada kehidupan. Yang ada cuma pepohonan yang terbakar, rumput kering, dan bangunan kosong. Jalanannya juga retak-retak, dan untuk mengurangi kepulan asap, para petugas melapisi permukaan tanahnya dengan kerikil. Tempat terbengkalai ini telah terbakar selama lebih dari 50 tahun. Jadi nggak heran kalau para pembuat game Silent Hill mengambil inspirasi dari kota ini. Sentralia pernah menjadi kota tambang dengan sejumlah toko, kafe, perpustakaan, dan penduduk yang makmur. Mereka bekerja di sektor pertambangan dengan mengolah batu bara antrasit. Suatu ketika mereka memanfaatkan salah satu terowongan bawah tanah di situ sebagai tempat pembuangan sampah, dan menurut versi populer, semua sampah itu dibersihin dengan cara dibakar pada tahun 1962. Cara ini ternyata nggak berjalan mulus. Setelah sampahnya kebakar, api semakin menyebar ke seluruh area tambang. Lalu semua aktivitas pertambangan harus dihentikan akibat kadar karbon dioksida yang terus meningkat. Penduduk Sentralia nggak berhasil memadamkan api dan kebakaran terus menjalar di bawah tanah. Jalanan terus memanas dan tanahnya semakin beracun. Kepulan asap tebal perlahan menyelimuti seluruh area dan penduduk lokal mulai dievakuasi. Hingga tahun 1992, Sentralia benar-benar terbengkalai. Kota ini kelihatan suram dan menurut sebagian orang itu nggak disebabkan oleh kebakaran. Mereka percaya ada penduduk yang nggak bisa dievakuasi dan hantunya masih bergentayangan di jalanan yang terbakar. Mereka menantikan agar kebakaran abadi ini bisa dipadamkan. Coba deh, bayangin desa cantik dan makmur kayak gini, penduduknya lagi sibuk mengolah tanah subur dan bikin roti lezat di rumah mereka. Lalu tiba-tiba, wuss, semuanya langsung lenyap. Yang tersisa hanyalah jejak kaki di tanah dan reruntuhan tembok rumah, penggilingan, dan kapel batu nan cantik.
Hamparan ladang subur cuma dibiarin begitu aja dan gak ada yang tahu pasti penyebabnya. Kita udah sampai di bekas peninggalan desa Gainsthorpe di Lincolnshire, Inggris. Dari atas kita bisa ngelihat benteng tanah di tengah padang rumput, ruas-ruas jalan, cekungan dalam, serta kontur dinding rumah dan gudang yang samar-samar. Saat datang langsung ke desa ini, mungkin kamu nggak ngelihat bekas-bekasnya karena yang kelihatan cuma padang rumput aneh. Tapi di abad ke-17, kehidupan di sini berkembang pesat. Kira-kira ada misteri apa ya? Tempat ini mulai disebut-sebut pada tahun 1086 dan saat itu kondisinya sangat moncer. Di situ ada 19 ladang subur, sebuah kapel, penggilingan, jembatan, dan rumah besar milik orang kaya. Totalnya ada sekitar 25 bangunan. Menurut catatan dari abad ke-16, desa ini juga punya beberapa tambang, jadi selain makmur, Gainsthorpe juga maju. Tapi pada tahun 1616, desa ini benar-benar terbengkalai. Para saintis masih nyari tahu jawabannya. Sebagian orang meyakini desa ini pernah ditimpa peristiwa mistis mengerikan. Dan menurut hipotesis terpopuler, di situ pernah ada wabah. Versi lain mengatakan Gainsthorpe mengalami kemunduran. Di abad ke-17 ada transisi dari kehidupan tradisional menuju modern, saat itu mulai ada industrialisasi. Dan banyak pemuda meninggalkan desa mereka untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Sebagian orang mengatakan gerombolan perampok dan pencuri tinggal di Gainsthorpe, kemudian mereka mengubah desa ini menjadi markas dan akhirnya menjarah isinya. Alasan persisnya masih belum diketahui, tapi untungnya desa ini bisa dipulihkan menurut teori. Para spesialis bisa merekonstruksi puing-puingnya dan mereka ulang pertanian di situ, tapi pendanaannya super sulit. Nasib serupa juga menimpa desa kecil di Pulau Ekel, Irlandia. Telah ditemukan sekitar 40 rumah sederhana dari tanah liat dan jerami di sepanjang lembah yang tersapu telukim. Tempat ini dulunya bagus banget, ada pantai, gunung, air sebening kristal, dan tanah subur. Desa ini didirikan pada tahun 1838. Tapi kini, desa ini cuma menyisakan gundukan tanah dan puing-puing tembok bangunan. Penduduk sekitar nggak ada yang ingat pernah ada desa ini. Mungkin sebenarnya mereka tahu sesuatu tapi nggak mau ngasih tahu ke orang lain. Hanya penulis wisata yang awalnya nyatet lokasi ini di buku harian mereka. Mereka bilang tempat ini sangat indah dan damai. Banyak kota sekitar yang masih bisa bertahan sampai sekarang, tapi kenapa cuma desa ini yang tiba-tiba hilang ya? Jangan-jangan fenomena misterius telah membuatnya rata dengan tanah, atau mungkin ada kekuatan mistis? Kalau nggak ada kekuatan dahsyat yang bikin desa ini lenyap, kenapa di situ nggak ada bangunan baru kan? Mungkin tempat ini punya auranya remin. Akhirnya para mahasiswa arkeologi di kampus setempat nyoba bikin penelitian. Mereka mulai menggali desa ini untuk mencari petunjuk. Kemudian mereka nyimpulin penduduk desa ini mengalami kesulitan pada pertengahan abad ke-19. Tapi kesulitan persisnya seperti apa masih belum diketahui. Yang jelas di abad tersebut ada masalah kelaparan. Mungkin mereka cuma ninggalin tempat asalnya untuk nyari makan di tempat lain. Para mahasiswa ini masih ngelanjutin penggalian mereka untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Di abad ke-20, banyak desa di seluruh dunia makin terbengkalai. Alasan utamanya yaitu relokasi penduduk. Para generasi muda ingin hidup di lingkungan modern, tapi para generasi tua nggak bisa ninggalin tempat asal mereka. Jadi mereka menetap di sana sebagai penduduk terakhir. Beberapa tahun kemudian, desa-desa ini terbengkalai setelah para pemudanya lebih moncer. Gurita punya 3 jantung. 2 diantaranya memompa darah ke insang, sementara jantung yang lebih besar menyebarkan darah ke seluruh tubuh. Mereka juga punya 9 otak. Otak besar ada di tengah, tapi masing-masing dari 8 lengannya juga punya otak kecil. Itulah sebabnya masing-masing bisa bergerak mandiri. Karena tiap lengan punya otak sendiri, otak pusat cuma perlu mengirim sinyal tingkat lebih tinggi ke lengan. Misalnya kayak, berenanglah ke celah terdekat, mungkin ada kepiting yang bersembunyi di sana. Pada manusia, otak memandu dan mengendalikan tiap gerakan kaki dan tangan. Pada gurita, lengannya bergerak hampir secara independen ke celah itu. Lengannya juga merasakan menggunakan cangkir isapnya. Karena lengannya sangat independen, gurita tak tahu letak lengan mereka kecuali melihatnya.
manusia punya kemampuan yang disebut propriosepsi, sehingga kita tahu posisi lengan kita meski menaruhnya, katakanlah di belakang badan. Tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Pada bulan April 1815, terjadi letusan dahsyat di Gunung Tambora, Indonesia. Letusan itu mengirimkan awan abu vulkanis yang sangat besar ke atmosfer. Mayoritas belahan bumi utara ditutupi selubung debu yang tak kunjung turun. Pada bulan Juni tahun berikutnya, musim dingin pun tak kunjung berakhir. Gagal panen akibat beku, serta salju dan hujan berlangsung sepanjang musim panas. Di Islandia, kamu akan menemukan beberapa pemandangan paling menakjubkan di bumi. Pegunungan curam, fjord, geyser panas, dan ladang es terukir di lanskapnya. Juga pantai berpasir hitam yang menakjubkan dan menarik, seperti pantai Reynisfjord. Sebagian besar pasir di pantai umumnya terbentuk dari batuan yang pecah karena perubahan cuaca dan erosi selama ribuan bahkan jutaan tahun. Di Reynisfjord, pasirnya berwarna hitam mencolok. Penyebabnya adalah aktivitas gunung berapi. Lava keluar dari gunung berapi yang meletus, naik ke permukaan, mendingin, kemudian mengeras di Samudra Atlantik, menciptakan rona hitam yang begitu memesona. Pantai ini sangat menakjubkan, tapi juga sangat berbahaya karena ombak sneakernya. Yaitu saat ombak-ombak kecil bergabung menjadi satu ombak sangat besar. Fenomena ini dapat terjadi saat arus laut memaksa ombak menyatu, atau dalam kasus Reynisfjord, saat ombak datang dari tebing bawah tanah lepas pantai dan mendapat efek tarikan lebih kuat. Mengingat suhu lautnya yang rendah, sebaiknya kamu mengambil foto dari tempat aman saja ya. Beberapa pohon ternyata berkomunikasi, tentu bukan kayak manusia, tapi misalnya pohon akasia yang tumbuh di sabana Afrika saling mengingatkan jika ada bahaya datang. Saat beberapa hewan, seperti antelop melahap daunnya, pohon itu segera memproduksi lebih banyak tanin yang beracun bagi hewan. Mereka juga memancarkan gas khusus yang menyebar di udara dan memberitahu pohon lain bahwa mereka harus melindungi diri. Kamu menatap bintang, malam yang begitu indah, lalu kilatan cahaya terang melesat di tengah langit malam. Bintang jatuh, keren banget. Namun, yang kita lihat bukan bintang, meski kita menyebutnya demikian. Itu meteor yang merupakan bongkahan kecil debu dan batu yang bergerak di luar angkasa. Saat melewati atmosfer kita, meteor menyebabkan friksi, yaitu saat satu objek bergesekan dengan objek lain, dan itulah yang membuatnya bersinar. Selain itu, friksi menyebabkan panas. Debu dan batu menjadi sangat panas saat terbang menembus atmosfer. Panas ini membuatnya bersinar saat terbakar dan berubah menjadi apa yang kita sebut bintang jatuh. Matahari terbenam di gurun sangat indah karena warna spektakuler yang dihasilkan sedikit lebih banyak dibanding di tempat lain. Sinar matahari terdiri dari berbagai rona spektrum warna. Saat matahari tinggi di langit, warna ini bercampur dan mata kita melihatnya sebagai putih. Tapi saat matahari makin rendah, sinarnya harus melalui lapisan atmosfer yang lebih tebal sebelum sampai ke kita. Atmosfer menyebarkan panjang gelombang cahaya yang lebih pendek, seperti biru dan ungu, bahkan sebelum kita melihatnya. Itu sebabnya panjang gelombang jingga dan merah yang lebih panjang menjadi menonjol. Di perkotaan, polusi udara membuat warna matahari terbenam lebih kusam dibanding tempat lain. Udara bersih di gurun memungkinkan warna-warna cerah dari matahari terlihat saat senja. Kelembapan dari uap air dan awan yang dipenuhi hujan meredam warna matahari terbenam. Karena tak ada hujan, awan menjadi tipis sehingga menyaring dan memantulkan sinar matahari, alih-alih menghalanginya. Bambu tumbuh sangat cepat. Bambu merupakan tanaman yang tumbuh paling cepat di bumi. Terkadang tumbuh sampai 1 meter hanya dalam 1 hari. Kamu bisa menemukannya di hutan lebat. Dengan sedikit cahaya matahari sampai ke tanah, berarti bambu berada di bawah tekanan untuk mencapai sinar matahari secepat mungkin. Ada rizoma yang menghubungkan rebung ke tanaman induknya. Jadi, rebung tidak membutuhkan daun sendiri sampai mencapai ketinggian penuh. Selain itu, bambu tumbuh lebih cepat karena bambu tak membuang waktu dan energinya untuk menumbuhkan cincin yang menebalkan batang. Bambu cuma berupa batang tipis berongga yang tumbuh lurus ke atas.
Kamu bisa melihat beberapa pohon besar punya sistem akar yang dangkal, terkadang cuma 25 cm di dalam tanah. Akar umumnya membutuhkan akses ke oksigen dan air, dan mereka bisa menemukannya di kantong bawah tanah khusus yang disebut pori-pori tanah. Saat pohon mendapat kelembaban dan kondisi tanah ideal, dia mengirim akar lebih dalam untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Tapi biasanya kondisinya tak begitu sempurna, mengingat batuan dasar, bebatuan, dan tanah padat secara fisik mencegah akar tumbuh turun. Hambatan seperti itu mencegah akar mendapatkan oksigen yang dibutuhkan. Jadi, saat hidup makin sulit, pohon mengambil pilihan lebih mudah. Akarnya tetap dekat dengan permukaan dan menyebar ke berbagai arah. Kondisi kering juga menjadi alasan lain kenapa pohon memiliki sistem akar dangkal. Dengan lebih dekat ke permukaan, akar bisa mengambil air dari curah hujan. Tanaman terkena sinar matahari hampir sepanjang waktu, tapi mereka tidak terkena sengatan matahari. Mereka muncul di darat sekitar 700 juta tahun lalu. Dan salah satu hal penting yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup adalah sesuatu yang melindungi mereka dari sinar ultraviolet matahari. Tanaman laut punya air laut sebagai pelindung. Radiasi UV sebagian besar bertanggung jawab atas sengatan matahari, sehingga tanaman darat mengembangkan protein khusus yang mendeteksinya. Protein ini mengirimkan sinyal ke sel untuk melindungi tanaman dari kerusakan dan efek radiasi UV. Pada dasarnya, mereka seperti memproduksi tabir surya alami sendiri, tapi bukan berarti mereka 100% terlindungi. Kamu pasti pernah dengar bahwa jika kamu menyiram tanaman di tengah sinar matahari siang, tanamanmu bisa terbakar sinar matahari. Beberapa orang berpikir tetesan air bertindak seperti lensa kecil yang kemudian memfokuskan sinar matahari ke permukaan daun. Namun, air ini tidak cukup kuat untuk memfokuskan sinar matahari dari tetesan air ke permukaan daun. Halo para pemirsa pemberani, selamat datang di pameran objek seram. Tapi hati-hati, ini bakal jadi pengalaman mengerikan buat kamu. Penyihir aja gak bakal tahan lihat foto-foto ini. Nah, kalau kamu berani, yuk kita mulai lihat foto-foto ini. Foto pertama berasal dari Belfast di tahun 1900-an. Ini foto 15 wanita yang kerja di pabrik linen. Kalau ada 15 orang, berarti jumlah tangannya 30 kan? Tapi coba perhatiin foto ini. Kamu akan melihat satu tangan yang bukan milik para wanita di sana. Para wanita itu berbaris dengan lengan menyilang di dada dan tangan dimasukkan ke lengan. Cuma ada satu wanita di baris kedua yang tangannya di pinggul dan satu lagi di sampingnya. Duh, susah diajak kompak. Tapi tangan yang mirip cakar itu bukan punya dia atau orang di dekatnya. Tangan itu nempel di bahu cewek yang ada di sisi lain barisan yang sama. Dan nggak ada lagi orang yang mungkin jadi pemilik tangan itu. Meskipun umurnya udah 1 abad, foto ini pertama muncul di internet tanggal 29 April 2016. Foto ini dikirim ke sebuah website oleh wanita bernama Linda, yang bilang kalau wanita yang ketempelan tangan itu adalah neneknya, Ellen Donnelly. Tapi dia nggak pernah bilang siapa pemilik tangan itu. Lebih anehnya lagi, nggak ada bukti yang nunjukin foto itu udah diedit secara digital. Jadi, dari mana asal tangan ini? Belum ada Photoshop juga waktu itu. Tapi bukan berarti fotografer nggak punya keterampilan buat ngedit foto. Emang nggak mungkin nambahin tangan ke foto, tapi masih bisa kalau ingin menghapus benda atau orang yang nggak diinginkan dengan gunting. Lalu, fotografer menggambar apa yang pengen mereka masukkan ke foto dengan pensil atau arang. Mereka juga bisa menggabungkan beberapa klise untuk bikin satu foto. Ada satu lagi jawaban terkait asal tangan itu. Meskipun fotografi instan udah ada pada tahun 1900-an, beberapa fotografer masih pakai teknik long exposure buat memotret. Jadi, mungkin aja pas foto itu diambil, wanita di belakang tadinya naruh tangannya di pundak Ellen, lalu mutusin menyilangkan tangan. Jadi, foto seram ini adalah hasil long exposure kamera. Untunglah yang muncul itu bukan Thing, tangan yang hidup dengan keluarga Addams.
Di foto kedua, kamu bakal melihat cewek megang penampakan bersinar di antara kedua tangannya. Kamu hampir aja percaya kalau sihir itu beneran ada kan? Tapi maaf aja nih, dia bukan lagi merapal mantra Expelliarmus ya. Cewek di foto itu adalah cewek kelahiran Prancis bernama Marthe Béraud, yang kemudian ganti nama jadi Eva Carrere. Dia hidup antara tahun 1886 sampai 1943. Dia adalah medium palsu. Dia bilang punya kemampuan supernatural yang bikin dia bisa berkomunikasi dengan orang yang udah meninggal dan bikin arwah mereka mewujud saat pemanggilan arwah. Saat itu, medium palsu biasanya mengikuti prosedur standar pemanggilan arwah. Mereka bakal masuk lemari yang dipasang di ruangan itu dan pura-pura konsentrasi. Lalu, mereka bisa pakai kekuatan mereka sepenuhnya untuk menghasilkan ektoplasma. Jika bukan dalam konteks biologi sel, ektoplasma adalah istilah yang merujuk pada zat imajiner yang akan keluar dari tubuh seorang medium. Zat itu kemudian membentuk wajah, tangan, atau bahkan seluruh tubuh orang yang dipanggil kembali. Eva Carrere adalah salah satu medium palsu yang menggunakan kertas yang dikunyah dan potongan wajah dari majalah dan koran buat bikin ektoplasma palsu. Foto yang diambil tahun 1912 oleh peneliti parapsikologis Albert von Schrenck-Notzing menunjukkan aksinya saat pemanggilan arwah palsu. Meskipun tahu kenyataannya, foto ini tetap bikin kamu merinding kan? Yang lebih mengherankan dari foto itu adalah dia bisa meyakinkan dirinya medium asli kepada tokoh-tokoh besar seperti Sir Arthur Conan Doyle, penulis serial misteri Sherlock Holmes. Tapi kamu pasti senang pas tahu dia nggak bisa nipu ilusionis yang ahli dalam meloloskan diri, Harry Houdini, yang menurutnya pertunjukan Eva hanyalah semacam trik pesulap. Burung hantu di foto ketiga bukan yang ada di Hogwarts ya. Mereka juga bukan mau ngasihin surat penerimaan kamu. Foto ini diambil tahun 1920-an di luar The Manchester Grammar School yang didirikan tahun 1515 oleh Hugh Oldham. Dialah alasan orang-orang ini pakai kostum burung hantu yang aneh saat berjalan. Hugh Oldham lahir di Manchester. Dia bukan pelajar yang serius meskipun bersekolah di Universitas Oxford dan Cambridge. Waktu itu biaya kuliah masih murah. Dia bekerja di kerajaan dan berkat keterampilan administratifnya, dia dapat gelar penting. Berkat itulah dia mendapat posisi tinggi dan menjadi sosok yang berpengaruh dan berkuasa. Lewat tugas barunya, dia bisa dapat kekayaan yang kemudian digunakan untuk mendanai sekolah. Moto sekolah Oldham, seperti yang tertulis di lambangnya adalah frasa dalam bahasa Latin Sapere Aude, yang berarti berani menjadi bijak. Sampai sekarang, moto sekolah ini nggak diganti, tapi pilihan burung hantu bukan melambangkan kebijakan itu. Burung hantu di lambang The Manchester Grammar School membawa spanduk dengan kata dome. Kalau dibaca kayak emoji, berarti Owl Dome, yang merujuk pada Hugh Oldham. Lambang kota Oldham ternyata mirip banget sama yang ada di sekolah ini. Pilihan ini dibuat untuk mencerminkan pelafalan Oldham dalam aksen lokal, yaitu Owldham. Jadi, maskot sekolah dan kota ini burung hantu karena untuk menghormati pendirinya. Tenang aja, gak ada yang menyeramkan kok di foto ini. Mau foto manis setelah foto-foto seram tadi? Foto keempat nunjukin anak polos yang matanya seolah berkata, "Tolong aku." Tapi tenang, dia gak di pangku hantu kok. Makhluk yang sepertinya dia duduki adalah ibunya. Ini disebut fotografi ibu tersembunyi. Dan hal ini udah biasa di era Victoria. Di tahun 1840-an, orang-orang hanya bisa dipotret dengan kamera daguerreotype. Kamera ini adalah kamera fotografi pertama yang dikembangkan untuk tujuan komersial. Kamera ini punya waktu exposure dari puluhan detik sampai beberapa menit. Jadi, objek foto harus diam selama itu biar hasil fotonya jelas.
Tapi kita udah tahu, anak-anak mana bisa diam selama itu kan? Aku juga sama sih. Kita juga nggak bisa nyuruh bayi berpose. Jadi inilah penyebab lahirnya teknik ibu tersembunyi. Anak-anak biasanya difoto bersama ibu mereka. Tapi sang ibu harus tersembunyi dari bingkai. Biasanya mereka berdiri di balik tirai, di bawah jubah, atau selimut, atau pura-pura jadi kursi. Kadang, fotografer juga menghapus bagian foto yang memperlihatkan sang ibu. Wow, ibu benar-benar harus bersusah payah demi anak-anaknya. Ternyata dari dulu udah begitu. Ada foto yang hasilnya bagus, tapi ada juga yang malah kelihatan seram. Praktik ini terus digunakan sampai tahun 1920-an. Tapi seiring bertambah cepatnya kamera, ibu nggak perlu lagi sembunyi. Seenggaknya sampai foto bom jadi populer. Pada 2 Agustus 1996, sejumlah pola misterius besar muncul di ladang pertanian di Chiselden, Inggris. Tak seorang pun tahu simbol macam apa itu dan siapa yang meninggalkannya. Begitu berita lokal melaporkan ini, orang-orang segera menebak-nebak. Versi paling populer adalah pesan dari peradaban yang berasal dari planet lain. Lingkaran tanaman pertama muncul pada tahun 70-an di banyak area di seluruh Amerika Serikat dan Inggris. Sebagian orang membandingkan simbol-simbol ini dengan tulisan bangsa Maya kuno. Yang lain mengira ini pesan tentang kiamat yang mendekat. Tapi sedikit orang yang ragu bahwa pembuatnya dari peradaban lain. Tapi pola geometri di Chiselden lain dari semua pola yang ada karena peristiwa yang terjadi 8 tahun kemudian. Tahun 2004, pria dari New Mexico menemukan sebongkah batu aneh 17 km dari Roswell. Di atas batuan ini terdapat pola yang sama dengan pola lingkaran tanaman di Chiselden. Patut dicatat bahwa Roswell menjadi tempat populer setelah, menurut rumor dan legenda, pesawat ruang angkasa dari planet lain jatuh di sana. Karena itu, saat petani ini menemukan batu tersebut dan mengunggah fotonya di internet, banyak orang berpikir ini bagian dari pesawat ruang angkasa itu. Batu itu sangat halus dan pola itu diaplikasikan dengan presisi luar biasa. Tapi hal paling luar biasa adalah sifat magnetiknya. Batu ini berputar berlawanan dengan jarum jam jika magnet ditaruh di sebelah utaranya. Jika magnet ditaruh di sebelah selatannya, batuan itu berputar ke arah lain. Tomografi terkomputasi dan sinar X menunjukkan di dalam batu itu nggak ada unsur apapun yang bisa menyebabkan rotasi. Itu cuma bongkahan batu halus. Tapi apa batuan Roswell benar-benar bagian dari pesawat ruang angkasa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menuju Inggris pada tahun 1976. Seniman bernama Doug Bauer bertemu temannya Dave Corley dan mengundangnya untuk bikin pertunjukan mengesankan. Saat itu orang cuma tahu tentang pola-pola aneh di ladang dari buku dan catatan. Dan tentu saja tak satu pun dari kasus ini terkonfirmasi. Kedua teman itu mengerti ini semua nggak lebih dari mitos. Karena itu mereka memutuskan untuk menggambar pola besar di ladang gandum di Wiltshire. Mereka nggak berharap gambar ini akan begitu populer. Banyak koran mulai menulis tentang lingkaran misterius ini. Ratusan wartawan merekamnya dengan kamera dan orang-orang yang menonton TV terkejut. Sejak saat itu, lingkaran tanaman menjadi fenomena budaya. Orang mencampur adukan fakta dan fiksi serta bikin berbagai legenda yang sulit dipercaya. Seseorang bilang dia melihat cahaya misterius di langit di atas lingkaran itu. Bagaimanapun, kedua teman itu terus menggambar berbagai pola dan baru mengungkap rahasia mereka pada tahun 2009. Mereka juga bikin gambar misterius di Chiselden, tapi batu Roswell itu bukan karya mereka. Bagaimanapun, mereka bilang batu itu juga palsu. Seniman lain bisa menggambar pola yang sama di batuan itu dengan alat pemotong batu. Salah satu buku yang paling misterius di dunia adalah naskah Voynich. Nggak ada yang tahu siapa penulisnya, tapi buku ini ditulis pada abad ke-15. Selama lebih dari 500 tahun, tak seorang pun mengerti isi naskah yang terdiri dari 240 halaman itu. Bayangin aja, semua kata itu ditulis tangan dalam bahasa tak dikenal. Hampir semua halaman dihias dengan gambar-gambar aneh, sosok perempuan, dan tanaman aneh tak dikenal. Buku ini pertama kali ditemukan tahun 1912 dan segera menjadi fenomena budaya. Banyak ilmuwan, poliglot, dan ahli sejarah telah mencoba mengungkap bahasa itu dan memahami artinya.
Mereka mengunggahnya di internet agar semua orang bisa mencoba memecahkan misteri itu. Dan sepertinya Nicholas Gibbs, ahli sejarah sekaligus penulis, berhasil melakukan ini. Dia menghabiskan bertahun-tahun mempelajari bahasa dan sastra Latin pertengahan. Gibbs melihat naskah itu berisi singkatan bahasa Latin yang sering dipakai dalam risalah medis dan buku rujukan abad pertengahan. Gibbs bahkan menemukan buku itu plagiat dari berbagai karya rujukan medis lain. Dia membandingkan manuskrip Voynich dengan buku-buku Latin lain dan melihat banyak kata serupa. Gibbs menyatakan manuskrip itu didedikasikan bagi kesehatan wanita, dan bunga-bunga misterius itu adalah herbal serta tanaman sungguhan. Tapi nggak sesimpel itu. Nicholas Gibbs adalah salah satu dari banyak orang yang menyarankan teori tersebut. Banyak ilmuwan memandang versinya dangkal dan nggak meyakinkan. Ahli sandi lain bilang beberapa kode rahasia digunakan dalam manuskrip itu. Sebagian yakin ini ditulis oleh para biarawati Dominika. Ilmuwan lain menggambarkan buku ini sebagai rujukan astrologi dan herbal. Bagaimanapun, kamu bisa menemukan hasil pindaian beresolusi tinggi di internet dan mencoba memecahkan kodenya. Bayangkan, kamu jalan-jalan di sekitar New York dan memasuki lorong sepi yang gelap. Kamu melihat lukisan indah tergeletak di tempat sampah. Kamu nggak benar-benar mengerti apa yang dilukiskan, tapi kamu merasakan kekuatan seni yang memancar darinya. Kamu membawa lukisan itu pulang dan memasangnya di dinding. Lukisan itu digantung di sana hampir 4 tahun. Lalu kamu mengunggah foto lukisan itu di situs web barang antik. Dan ternyata lukisan ini mahakarya yang hilang dan bernilai 15,7 miliar rupiah lebih. Ini kisah nyata yang dialami warga New York pada tahun 2003. Seniman Meksiko kenamaan Rufino Tamayo melukis karya berjudul Three People ini pada tahun 1970. Seorang kolektor membelinya sebagai hadiah untuk istrinya. Tapi pada tahun 1989, lukisan itu dicuri ketika mereka pindah ke rumah baru. Kemungkinan pencurinya nggak bisa mengapresiasi karya seni ini maupun menemukan pembeli. Maka dia melempar lukisan itu ke bak sampah terdekat. Wanita yang menemukan mengembalikan karya itu ke pemiliknya dan memperoleh hadiah 235 juta rupiah lebih. Berbagai lukisan mahal sering berakhir di bak sampah. Van Gogh memberikan karyanya ke sejumlah orang, tapi saat itu mereka belum menganggap lukisannya serius. Ketika lukisan ini ditemukan bertahun-tahun kemudian, harganya diperkirakan lusinan miliar rupiah. Misalnya, seniman itu memberi dokternya lukisan potretnya. Dokter itu merasa ngeri dengan lukisan itu. Mungkin dia nggak suka warna merah rambutnya. Dia memberikan lukisan potret itu ke ibunya dan ibunya memanfaatkannya. Dia menutup lubang di kandang ayamnya dengan lukisan itu. Selama lebih dari 10 tahun, ayam-ayam berlarian di bawah karya seni itu. Lalu, seniman lain menemukan lukisan tersebut. Dia membeli lukisan itu dari sang dokter. Sekarang, diperkirakan nilainya 784 miliar rupiah lebih. Kasus serupa tentang karya seni yang dibuang terjadi di Italia. Seorang tukang kebun bekerja di galeri seni modern Ricci Odi. Dia membersihkan tanaman ivy dari dinding bangunan dan menemukan pintu logam berkarat di belukar. Dia membuka pintu itu dan masuk ke ruangan gelap. Ada kantong sampah tergeletak di sana. Tukang kebun itu ingin membuangnya ke bank sampah, tapi dia melihat isinya dahulu. Dan dia menemukan karya seniman ternama Gustav Klimt yang hilang. Saat renovasi galeri pada tahun 1997, seseorang mencuri lukisan Portrait of a Lady itu. Ternyata, si pencuri nggak pernah membawanya keluar dari bangunan. Nilainya diperkirakan 1 triliun rupiah lebih. Tahun 1901, para kolektor spons laut menemukan peti misterius di perairan laut di dekat Yunani. Ada benda aneh di dalamnya yang mirip arloji mekanik seukuran kotak sepatu. Temuan itu menarik perhatian para arkeolog. Mereka dengan cepat bilang barang ini dibuat di Yunani 2200 tahun lalu. Mereka menamakannya mekanisme Antikythera. Sekarang benda ini ada di Museum Arkeologi Nasional Athena. Ilmuwan menemukan bahwa objek ini cuma 82 fragmen atau sepertiga dari mekanisme aslinya. Belum diketahui siapa pembuatnya dan bagaimana cara kerjanya. Tapi para ahli memperkirakan ini komputer mekanik dengan gerigi perunggu dan suku cadang lain. Orang memakainya untuk perhitungan astronomi. Alat itu bisa melacak pergerakan matahari, bulan, dan kelima planet dalam tata surya. Para ahli masih Ini adalah 3 istilah yang perlu kamu ketahui kalau kamu suka beli benda bersejarah, retro, vintage, dan antik. Dan yap, ketiganya punya arti berbeda.
Kalau kamu pengen mastiin produk yang kamu beli itu asli, inilah yang perlu kamu ingat. Kalau sebuah benda dijual sebagai barang retro, berarti umur benda itu setidaknya 20 tahun. Benda vintage biasanya berumur sekitar 40 tahun, sementara benda yang umurnya sudah di atas 100 tahun adalah barang antik. Sebelum pergi ke toko barang bekas, coba lihat barang-barang di rumah nenekmu. Kamu mungkin bisa menemukan barang yang masih berfungsi dan mungkin harganya mahal, tergantung usia dan kondisinya. Misalnya, kamera Polaroid lawas. Banyak kolektor bersedia membayar mahal supaya gambar mereka bisa dicuci di depan mata. Satu kamera Polaroid mewah dengan kotak bersampul emas dan kulit, harganya bisa sampai 8 juta. Jadi, kalau ada, langsung ambil aja. Sama seperti piringan hitam jadul, vinil yang kamu simpan di garasimu ngetren lagi loh. Jadi, coba cek koleksimu. Mungkin ada harta karun tersembunyi di sana. Album orisinil Elvis lama misalnya, bisa dibeli seharga 1,5 juta paling murah. Kamu mungkin bisa memakai kembali beberapa benda di rumahmu. Misalnya, pintu boiler antik bisa mempercantik perapian, terutama kalau kamu pengen nuansa yang nggak terlalu modern. Papan iklan vintage sekarang sering dipakai dalam proyek desain interior karena desainnya yang penuh warna dan fontnya keren. Mulai dari poster film sampai iklan minuman tergantung kualitas kertasnya, mungkin harganya lumayan. Kalau kamu nyimpen model pedal kakek buyutmu di garasi, mungkin nilainya jauh di atas yang kamu tahu. Kalaupun karatan, kamu nggak perlu khawatir. Mobil pedal Lincoln dari tahun 30-an bisa dijual dengan harga sekitar 15 juta. Suku cadang mobil sama berharganya bagi kolektor, jadi jangan buru-buru membuang kaleng oli, emblem, poster mobil, atau apapun yang berhubungan dengan dunia otomotif. Salah satu barang antik paling populer yang dijual akhir-akhir ini adalah mainan, dan Lego selalu ada peminatnya. Figurin karakter film terkenal berharga tinggi, begitu juga replika istana atau bangunan terkenal. Tapi Lego yang paling banyak dicari adalah bagian yang hilang dari set yang berharga. Bisa apa aja, mulai dari jendela, setir, atau batu bata dengan warna langka. Game arcade jadul juga bisa menghasilkan banyak uang meski sudah rusak. Game arcade yang sudah rusak masih bisa bernilai sekian juta, sementara harga game yang masih bisa dimainkan bisa mencapai 40 juta. Perhiasan Art Deco juga dicari belakangan ini. Karya Art Deco ditandai dengan pola geometrisnya yang menampilkan desain-desain abstrak. Warna hiasan yang digunakan juga harus kontras. Tapi untuk arloji, nilainya hampir sama dengan mobil mewah. Mereknya harus terkenal kalau kamu mau dapat banyak uang. Benda yang paling dicari kolektor saat ini adalah detail emas atau platinum, permata, atau stopwatch. Bersih-bersih lemari yang sudah lama kamu tunda mungkin bisa jadi pundi-pundi uang baru bagimu, terutama kalau kamu adalah pemilik kaos vintage. Kalau kamu punya kaos iklan, konser, atau band, sekarang semuanya itu lagi populer. Sehelai kaos Prince baru-baru ini terjual dengan harga sekitar 6 juta. Kaos lain yang menampilkan gambar game Nintendo 64 Mario Bros juga dibeli dengan harga lebih dari 1,5 juta. Nah, sekarang mari kita bahas tas tangan. Makin tua dan langka, makin mahal harganya. Dan jumlah yang bisa kamu dapatkan untuk tas tangan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Tas tangan vintage atau antik yang kondisinya masih baik bisa bernilai 15 juta. Coba tanya nenekmu apa kamu boleh membongkar lemarinya. Kamu pasti bisa menemukan permata tersembunyi. Giliran penulis dan pencinta buku nih. Mesin tik antik kini sudah berubah menjadi laptop modern. Jadi, bisa dibilang mesin tik lama yang kamu punya di ruang tamu kini lebih berharga, terutama kalau masih berfungsi dengan baik. Selain itu, mesin tik juga mudah dirawat dan dibetulkan kalau kamu bisa nyari spesialis yang tepat. Untuk buku, para penggemar rela membayar banyak uang untuk barang seperti salinan edisi pertama dari novel tertentu. Salah satu buku seperti ini, yaitu Salinan Ulysses, karya James Joyce. Kini nilainya diperkirakan di angka 130 juta. Karena cuma ada 1000 eksemplar edisi pertama, buku ini jarang ditemui. Meja antik juga bisa digunakan kembali di kantormu sendiri kalau kamu suka tampilannya. Bahkan kalau kayunya nggak terlalu bagus, kamu masih bisa memperbaikinya dan membuatnya terlihat baru dalam waktu singkat. Sebagian besar meja tua juga punya banyak ruang penyimpanan.
Lanjut ke alat tulis. Barang antik bagus yang bisa dipakai dengan mudah saat ini adalah rautan pensil kuno. Kamu bisa menemukan barang-barang ini dalam beragam bentuk dan ukuran dan seru banget dipakainya. Ada yang berbentuk mobil atau hewan peliharaan dan ini juga bisa dijadikan objek dekoratif yang indah dengan fungsi tambahan tersembunyi. Pernah dengar bangku gosip? Bangku gosip lumayan populer setelah telepon ditemukan. Perabot unik ini berupa kursi yang dilengkapi meja samping. Beberapa di antaranya bahkan punya unit penyimpanan bawaan seperti rak majalah atau laci. Kalau nyoba nyari di internet, kamu bisa melihat pilihannya ada banyak dan tergantung pada wilayah tempatnya dibuat. Bentuknya bisa minimalis atau unik. Hanya karena suatu barang terbilang antik, bukan berarti barang itu nggak bisa digunakan kembali secara kreatif. Pemilik suatu bangunan memutuskan untuk menggunakan kembali lampu jalan antik tua sebagai lampu langit-langit. Mereka cuma membaliknya dan menempelkannya ke langit-langit. Semisal kamu sudah menemukan barang antik yang kelihatan keren di toko barang bekas. Kalau kamu nggak yakin dengan nilainya, kami punya tips yang bisa membantumu memperkirakan nilainya tanpa harus berkonsultasi dengan spesialis. Cari di internet untuk melihat betapa langkanya barang itu. Kalau yang diproduksi jumlahnya sedikit atau cuma beberapa yang masih tersedia di internet, nilainya pasti meningkat jauh. Lihat warna, bentuk, atau desain yang unik di objek tertentu. Makin unik, makin banyak orang yang menginginkannya. Contoh bagus barang yang nilainya meningkat seiring berjalannya waktu adalah lampu Tiffany yang terkenal ini. Saat pertama kali dirilis, beberapa orang menganggapnya terlalu mencolok dengan harganya nggak terlalu mahal. Kini, lampu ini bisa bernilai 15 miliar. Bagian terpenting dalam mencari barang antik adalah memisahkan barang asli dari barang palsu. Tapi beberapa petunjuk bisa membantumu mengetahui apakah karpet oriental itu beneran tua kayak yang dibilang si penjual atau ada sekelompok orang yang cuma menginjak-injaknya biar kelihatan tua. Cek tanda-tanda yang berhubungan dengan waktu spesifiknya. Bisa berupa tanda produsennya atau tekstur tertentu tergantung objeknya. Dan jangan tertipu sama bahan tertentu. Perunggu misalnya, bisa dengan mudah tertukar dengan spelter, kombinasi logam yang mirip perunggu. Namun, kamu mungkin butuh spesialis untuk membedakannya dengan tepat. Terakhir, hanya karena suatu barang sudah mengalami perbaikan modern bukan berarti benda itu palsu. Tapi kalau sudah diubah, nilainya memang berkurang, tergantung seberapa banyak bahan aslinya yang masih ada. Merawat barang antikmu sama pentingnya untuk mempertahankan nilainya. Untuk seni atau furniture, sebaiknya kamu menjauhkannya dari sinar matahari karena materialnya bisa berubah. Jangan pakai bahan kimia keras saat kamu membersihkannya. Untuk perhiasan, hindari ukiran atau penambahan batu lainnya. Cobalah untuk menyimpannya di kotak aslinya dan selalu bersihkan dengan bantuan jasa profesional. Bagian terdingin dari planet kita, Antartika, terus saja bikin kita terkejut. Lihat air terjun bernama Blood Falls ini. Air kemerahan jatuh dari es yang putih. Ilmuwan menyimpulkan warna merah ini ada kaitannya dengan besi. Air ini berasal dari gletser yang tercemar oksida besi dan saat terpapar oksigen muncullah warna merah itu. Coba melangkah ke Gunung Gandeng. Gunung ini bertelur loh. Memang bukan telur beneran sih, tapi batu-batu yang mirip banget telur dinosaurus. Karena itu gunung ini jadi terkenal. Telur batu itu sebut saja demikian terbentuk di satu bagian gunung lebih dari 500 juta tahun lalu. Yang menarik, fenomena ini terulang tiap 30 tahun. Telur-telur itu memiliki berbagai ukuran dan warna. Batu-batu itu muncul di permukaan tebing. Suatu studi yang diadakan di area itu telah mengungkap kalau komposisi batu tebing itu nggak sama dengan bagian lain gunung. Di sini, batuan berkapur dominan. Bebatuan ini lebih rentan erosi. Bebatuan itu matang hari demi hari. Dibutuhkan waktu 3 dekade sampai bentuknya mirip telur. Tapi bagaimana formasi batu ini bisa begitu bulat dan halus masih menjadi misteri. Menurut ilmuwan, tiap batu telur ini punya inti organik. Inti itu tersusun atas kulit kerang, sisa-sisa tumbuhan, gigi, dan kerangka ikan. Mungkin ada kaitannya dengan itu. Lokasi desa Gulu dekat dengan batu telur itu. Penduduk lokal percaya kalau batu-batu ini sakral. Penduduk desa mengaitkannya dengan keberuntungan. Faktanya, hampir tiap keluarga menyimpan salah satu dari telur ini di rumah mereka. Sayang, yang tersisa tinggal sekitar 70 telur. Jadi buruan kalau kamu ingin lihat. Struktur Richard adalah fenomena geologis berbentuk lingkaran di gurun Sahara, dekat Mauritania.
Struktur ini tersusun atas bebatuan berlapis-lapis dan lapisan ini mirip banget sama cincin. Gak heran kalau struktur unik ini memperoleh perhatian NASA. Dari atas sana, fitur geologis ini kayak berpusar dan berputar. Ilmuwan belum yakin gimana cincin-cincin itu sampai ke sana. Sebagian bilang ini benturan asteroid. Banyak ilmuwan lain percaya kalau ini adalah proses geologis alami. Bagi mereka, struktur Richard adalah kubah yang terangkat dan terkikis. Para ahli geologi sering mengklasifikasikan fitur ini sebagai antiklin berkubah. Ilmuwan menemukan bahwa cincin di bagian tengah lebih tua dari batuan luar yang berbentuk cincin itu. Jadi, sepertinya batu-batu itu telah terkikis jadi lapisan batuan rata. Tapi belum ada penjelasan bagi fenomena ini dan misteri Sahara sepanjang 45 km ini masih harus dipecahkan. Yang keempat adalah Rapa Nui atau Isla de Pascua, tapi pasti kamu mengenalnya sebagai Pulau Paskah. Ya, pulau itu punya 3 nama. Pulau ini ditemukan Jacob Roggeveen yang sebenarnya nggak pernah bermaksud mencarinya. Dia cuma dengan santai mendarat di sana di suatu hari Minggu. Dari sanalah asal nama pulau tersebut. Jacob seharusnya menemukan Terra Australis Penavian. Ini bukan Australia. Nama ini nggak pernah ada dan nggak lebih dari benua hipotetis. Selain itu, dia ingin melihat Davis Land yang dipercaya pernah dilihat oleh Edward Davis, si bajak laut, bukan si pemain saksofon. Jacob gagal juga dalam hal itu, meskipun belum seorang pun yang pernah melihat pulau itu kecuali Davis, si bajak laut. Mungkin Jacob telah gagal menemukan beberapa tanah yang dia inginkan, tapi dia nemu Pulau Paskah. Ini pulau dan merupakan wilayah khusus Chili yang berlokasi di Samudra Pasifik Tenggara. Pulau ini ada dalam daftarku sebab di sana ditemukan hampir 1000 patung batu yang disebut Moai. Patung-patung ini dibuat oleh orang Rapa Nui. Hampir semua patung memiliki kepala raksasa, tapi ada sedikit sosok berlutut dengan tangan di atas perut mereka. Tiap patung mewakili kepala atau anggota penting masyarakat Pulau Paskah. Untuk bikin patung-patung itu, penduduk lokal memakai batu-batu vulkanik yang dilunakan. Perhentian berikut adalah gerbang menuju dunia bawah. Oh, jangan khawatir, ini cuma cara orang ngasih label kawah Darvaza di Turkmenistan. Kawah gas alam raksasa ini telah ada selama 5 dekade. Di kawah ini, gas terus-menerus terbakar. Presiden negara ini ingin para ahli menemukan cara memadamkan lubang yang terus terbakar itu. Situs ini tanpa disengaja dibuat orang di tahun 1971 saat mereka bekerja di proyek gas alam. Saat itu lokasi ini telah menjadi atraksi wisata. Konstruksi misterius kadang juga dibangun di era kita. Kita nggak perlu kembali ke jutaan tahun lalu menuju peradaban yang telah lama hilang. Edward Leedskalnin membangun sebuah struktur bernama Coral Castle di Homestead, Florida sendirian. Dia nggak memakai mesin besar sama sekali. Dia mengukir dan memahat lebih dari 1000 ton batu koral dalam 28 tahun sampai 1951. Bagaimana dia berhasil melakukan itu semua sendiri masih merupakan misteri. Leedskalnin memahat batuan sedimen menjadi berbagai objek kayak dinding, meja, kursi, air mancur, dan sebuah jam matahari. Tentu saja ada legenda juga di balik misteri ini. Dia terinspirasi untuk membangun struktur itu setelah ditinggalkan tunangannya di hari pernikahannya. Oh, pengantin wanita yang kabur. Dia ingin membuktikan cintanya kepada wanita itu dan dunia. Jadi, ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, dia jelas sudah berhasil. Yuk kita bahas sedikit tentang lingkaran peri di Namibia. Ada jutaan lingkaran yang membentang sejauh ratusan kilometer dan diameternya bervariasi dari 3 sampai 19,8 meter. Ini disebut lingkaran peri sebab kayak dibuat oleh peri atau makhluk dari dunia lain. Intinya, ini adalah tanah berbentuk oval yang dikelilingi rumput. Banyak kepercayaan lokal yang menyelimuti pembentukan fitur ini, tapi lain lagi kata sains. Para ahli biologi dan matematika telah dibikin bingung oleh misteri lingkaran peri Namibia itu selama puluhan tahun. Ada lebih dari 1 teori yang menjelaskan fenomena ini. Ini teori yang populer. Jumlah air di gurun ini terbatas, maka tumbuhan bersaing untuk memperolehnya. Sebagian tumbuhan meluas dan bertahan membentuk lingkaran, tapi tumbuhan yang lebih kecil di dekatnya nggak bisa memperoleh air untuk hidup. Akhirnya beberapa vegetasi hilang dan tumbuhan yang tersisa tetap di tepi-tepi lingkaran. Karena itu terbentuk celah dengan jarak yang begitu teratur.
Gimana kalau aku kasih tahu bahwa ada sebuah bukit di Leh City, India, tempat benda-benda bukan menggelinding turun, tapi justru menaiki bukit. Ini adalah ilusi optik. Jalan bikin bukit itu kayak menanjak karena lanskap di sekelilingnya, tapi sebenarnya jalan itu menurun. Bukit-bukit semacam ini disebut bukit magnetik atau gravitasi. Penjelasan ilmiahnya bervariasi. Teori yang paling umum bilang bahwa bukit itu memiliki gaya magnet yang begitu kuat hingga bisa menarik mobil-mobil di sekitarnya. Gimana kalau kita lihat batu menyala? Yanartas menyebar di area seluas 7,77 km persegi. Tempat itu berlokasi di sebuah gunung batu di barat daya Turki di dekat kota Sirali. Yanartas memperoleh namanya dari tampilannya. Secara harfiah, Yanartas artinya batu yang menyala. Batu-batu itu telah menyala setidaknya selama 2.500 tahun dan kemungkinan akan terus menyala selama puluhan tahun mendatang. Gunung tempat batu menyala adalah gunung berapi tidak aktif. Jadi penuh fumarol kecil-kecil yang melepaskan gas-gas seperti metana. Gas itu menyala ketika bersentuhan dengan oksigen dan membentuk efek menyala. Omong-omong, di masa lalu, para pelaut memakai nyala ini sebagai mercusuar alami loh, karena lokasinya yang benar-benar dekat laut. Tapi hari ini, situs ini lebih menjadi atraksi wisata. Para pendaki juga menyukainya. Sekarang, coba jalan-jalan di Danau Beku Abraham di Kanada. Di musim dingin, air yang membeku terisi gelembung-gelembung es. Kelihatannya indah, tapi bola-bola putih ini nggak begitu aman loh. Bola-bola ini tersusun atas gas metana yang mudah terbakar. Kecantikan emang bisa menyesatkan. Yang berikutnya berasal dari racetrack Death Valley, Amerika Serikat. Ada dasar danau kering berisi bebatuan yang bisa bergerak loh. Bebatuan aneh ini kayak sehabis didorong atau diseret seseorang atau sesuatu, hingga meninggalkan jejak sekaligus misteri. Kekuatan di balik ini semua sekarang sudah diketahui. Kejutan, penyebabnya adalah angin dan sedikit es. Di tepi Danau Superior di Michigan, Amerika Serikat, terdapat batu Upperlight yang bersinar yang berasal dari fenomena alam batu syenit. Batu ini banyak mengandung mineral sodali terang sehingga bisa berpendar di bawah cahaya ultraviolet lalu memperlihatkan pola cantik di bagian dalam dan luarnya. Saat pertama kali ditemukan, jenis batu ini belum bisa diidentifikasi dan meskipun Upperlight banyak didapat dari Danau Superior, asal-muasalnya sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Batu ini terbentuk dari kerak benua tebal di area Kanada, kemudian keraknya mengikuti lapisan es benua bersama gletser sejak ribuan tahun yang lalu. Fenomena alam ini bisa muncul dalam berbagai bentuk dan kita cuma perlu mengagumi keindahan dan detail jelimetnya. Pencarian ujung pelangi telah lama jadi kesempatan emas untuk nyari harta karun yang tersembunyi. Kisah lawas ini berasal dari bangsa Viking, tepatnya saat mereka menimbun emas mereka di Irlandia. Tapi para filsuf dan cendekiawan sudah bisa memahami proses terbentuknya pelangi secara logis jauh sebelum era ini. Pelangi adalah ilusi optik yang dihasilkan dari pembiasan dan pemantulan cahaya. Kombinasi ini bisa terbentuk karena cahaya putih menyebar lewat tetesan air ke berbagai arah, kemudian membentuk distribusi warna yang berkelanjutan. Tiap pelangi yang kita lihat pasti rangkap, tapi bagian keduanya nggak selalu kelihatan karena cahaya putihnya lebih menyebar. Cahaya ini memancar ke atas hingga berlawanan arah dengan lengkungan utamanya yang menghadap ke bawah. Sebagian budaya meyakini aurora borealis terbentuk saat panda merah sedang berlarian di angkasa. Ada juga yang mengira cahaya ini terbentuk oleh semburan nafas paus besar. Banyak orang di kutub utara juga percaya kalau aurora borealis bisa membawa kabar baik. Tapi secara ilmiah, proses terbentuknya cahaya ini sangat menarik loh. Badai surya dahsyat yang dipicu oleh matahari sejauh 150 jutaan kilometer memancarkan gelombang partikel surya bermuatan ke seluruh penjuru. Saat bumi berada di jalur gelombang surya ini, medan magnet dan atmosfer kemudian merespon. Dan saat partikel bermuatan dari matahari membentur atom di atmosfer kita, elektronnya menghasilkan energi yang lebih kuat. Nah, setelah energinya turun lagi, partikel ini melepas cahaya foton, lalu membentuk aurora di kutub utara dan selatan bumi.
Siapa sih yang gak takjub dengan kemolekan paras gunung berapi? Formasi alami ini terbentuk saat batuan cair, abu, dan gas panas lolos dari celah di permukaan bumi. Abu dan batuan cair akan mengeras setelah dingin, kemudian membentuk aliran material erupsi dan memuntahkan abu jauh tinggi ke angkasa. Kombinasi antara petir dan fenomena alam gunung berapi bisa menciptakan pemandangan unik. Saat gunung berapi menyemburkan awan abu pekat di dekat tanah, partikel mulai bergesekan dan menghasilkan listrik statis. Kemudian, sambaran petir mulai terbentuk di atas gunung. Saat awan abu terus naik menuju stratosfer, partikel es yang bergesekan bisa menghasilkan petir dahsyat. Kombinasi ini sangat mirip dengan proses terbentuknya petir dari awan petir. Badai petir biasanya terbentuk pada sore hari saat suhu bumi dan atmosfer cukup panas oleh cahaya matahari agar lingkungannya sesuai. Udara hangat dan lembab naik ke udara dingin sehingga menyebabkan kondensasi dan mengirimkan tetesan air dingin ke atmosfer. Disinilah awan akan memanas dan terus melambung. Badai supercell bisa berubah jadi tornado saat udara hangat naik melalui udara dingin. Proses ini menyebabkan updraft yang berputar-putar akibat angin kencang ke segala arah. Saat udara hangat makin menumpuk dan rotasi makin kencang, aliran udara dingin dan angin kencang di atmosfer menyuplai tambahan energi dan udara lembab membentuk awan corong yang terus membesar, bergerak ke permukaan tanah, kemudian menghasilkan tornado. Tornado paling sering terjadi di Amerika Serikat dan frekuensinya mencapai 1.200 kali setiap tahun. Di Amerika Serikat, bencana ini termasuk paling destruktif dan ukurannya jauh lebih besar. Tornado yang paling parah bernama Tornado Ellie dan badai ini dihasilkan dari udara kering level sedang dari pegunungan Rockies dengan udara dingin yang bertiup dari utara. Peradaban Atlantis yang hilang telah jadi mitos populer yang digembar-gemborkan di cerita sci-fi dan kepercayaan lain. Beberapa tempat telah diklaim sebagai lokasi asli peradaban ini dan salah satunya yaitu Mata Sahara atau Richard Structure. Meskipun mitosnya kedengaran menarik, formasi geologis ini sudah terbentuk selama jutaan tahun. Dulunya, aktivitas vulkanik pernah mengangkat seluruh lanskap di sekitar Mata, lalu bagian ini terus terkikis dan akhirnya runtuh. Formasi ini kemudian membentuk banyak lapisan batu dan Mata besar tersebut bisa dilihat dari atas. Selain pemandangannya yang sangat cantik, gak ada alasan kuat yang bisa dipakai untuk mengklaim kalau Atlantis memang berlokasi di situ. Di sejumlah tempat di seluruh dunia juga ada danau pink. Warna uniknya ini dihasilkan dari sinar matahari dan panas di dalam air yang banyak mengandung garam. Cuma mikroba khusus yang bisa tahan terhadap kondisi ekstrim seperti ini, organisme tersebut bisa memproduksi dan mengumpulkan karotenoid. Jadi karotenoid adalah bahan kimia tanaman yang terdapat pada sel vegetasi untuk membantu menyerap cahaya matahari. Saat mikroba membantu menghasilkan ganggang pink, udang air asin pemakan ganggang juga berubah menjadi pink, sama halnya dengan bulu flamingo yang makan udang dan ganggang. Misteri batu berlayar di padang pasir telah bikin banyak orang kebingungan selama puluhan tahun. Batu yang bobotnya hampir seberat manusia ini bisa bergerak melintasi gurun lalu meninggalkan jejak yang mengular. Tapi saat diamati, batu ini emang gak bergerak. Baru setelah ada teknologi canggih untuk memantau gerakannya, fenomena ini ternyata beneran ada. Jadi selama musim dingin, lapisan es yang mencair akan bikin batu ini bergerak ke segala arah dengan bantuan angin sepoi-sepoi. Bahkan kecepatannya bisa sampai 5 meter per menit loh. Kepiting Pulau Natal merupakan fenomena cantik yang cuma terjadi 1 tahun sekali. Periode migrasi hewan ini dipengaruhi oleh fase bulan dan curah hujan pertama dari bulan Oktober sampai Februari. Tapi tanggal pastinya nggak bisa diprediksi sih. Seolah mengikuti komando, kawanan kepiting mulai meninggalkan sarangnya di dalam hutan, kemudian berbondong-bondong menuju laut. Lautan kepiting merah sebanyak jutaan ini melakukan perjalanan melintasi pulau yang pastinya sulit dilakukan hingga akhirnya sampai di laut. Disinilah kepiting akan bertelur, kemudian balik lagi ke hutan untuk ngumpet hingga 1 tahun kemudian. Crop circle telah menjadi hoax populer di daratan, tapi bentuk ini beneran ada secara alami di bawah air loh. Ikan buntal jantan perlu waktu 7-9 hari full untuk bikin pola rumit di atas pasir halus supaya betinanya mau mendekat dan ngeliat mahakaryanya. Tapi pola jelimet ini akan rusak setelah tujuan mereka terpenuhi.
Karya seni ini akan langsung hilang setelah dibuat sehingga sangat sulit dicari. Bisa kebayang sih gimana senangnya para penyelam saat mereka pertama kali ngelihat pola aneh ini. Gurun bukanlah tempat yang paling pas untuk menanam bunga, tapi di tempat ini ada bunga mawar yang bentuknya mirip banget kayak mawar asli. Mawar gurun gak tumbuh secara alami, tapi terbentuk dari gugus kristal gipsum atau barit. Kristal ini membentuk rangkaian bulatan horizontal mirip kelopak mawar. Tekstur dan ukurannya bisa bervariasi tergantung pada asal gurun dan jenis pasir yang ada di sekitarnya. Bioluminescence atau pancaran cahaya yang dihasilkan oleh organisme hidup bisa dijumpai pada banyak spesies. Alga menghasilkan cahaya cantik di lautan saat malam hari. Organisme kecil ini berpendar mengikuti gerakan ombak dan biasanya bisa terlihat di pantai. Cahaya ini dihasilkan dari gerakan. Dalam kelompok besar, ganggang ini kelihatan seperti taburan bintang yang berkelap-kelip. Sejumlah hewan mampu menghasilkan cahaya sendiri dan menggunakannya dengan berbagai cara di lingkungan unik mereka. Ubur-ubur berenang di kedalaman laut sambil memancarkan cahaya sebagai peringatan adanya predator yang mendekat. Bakteri kecil yang cuma kelihatan dengan bantuan mikroskop juga menggunakan cahaya sebagai bentuk komunikasi. Ikan laut dalam seperti anglerfish memanfaatkan cahaya di ujung kepalanya sebagai umpan untuk meniru ikan kecil. Dengan begini, si mangsa bisa mendekat ke arah anglerfish. Kunang-kunang bersinar di malam hari untuk menarik calon pasangannya, dan kumbang klik memancarkan cahaya jingga saat terusik sebagai bentuk pertahanan mereka. Coba lihat bajak keren yang ditemukan seorang warga Reddit di tengah hutan ini. Katanya tingginya sekitar 4 meter dan panjangnya 9 meter. Kemungkinan besar bajak ini dipakai untuk membuat parit di rawa-rawa sekitar sana. Warga Reddit yang satu ini nemu wall-e imut yang terbuat dari onderdil mobil dan besi tua di luar bengkelnya. Apa menurutmu robot malang ini kesana karena minta diperbaiki? Batu ini sembunyi di dalam batu lain ya. Seseorang nemu sepasang batu unik ini di pantai. Apa ini asal-muasal bayi batu ya? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang ilmiah, proses pembentukan batu seperti ini disebut konkresi atau mineralisasi sejumlah zat di dalam batu berongga yang sifatnya berbeda. Nah, gimana dengan penemuan luar biasa ini? Musim hujan sebentar lagi datang dan sauna untuk satu orang ini pasti bakal berguna banget. Harganya pun cuma 1,5 juta rupiah, terjangkau banget. Warga Reddit ini melihat pemandangan tak terduga saat membuka sekaleng Pringles. Keripik ini jelas berbeda dari yang lain. Lihat betapa tebal dan bergelombangnya keripik ini. Kenapa nggak semulus yang lain ya? Lihat tempat pangkas rambut tikus yang menakjubkan di Malmö, Swedia ini. Bisnis ini kayaknya laku berat dan sangat populer di kalangan hewan pengerat setempat. Warga Reddit lainnya menemukan tengkorak singa gurun saat sedang berkeliaran di hutan untuk mengerjakan proyek penelitian. Dia meninggalkan tengkorak ini di sana karena tidak yakin apakah temuan ini boleh diambil. Tak lama, dia mengetahui tengkorak seperti ini sangat langka dan boleh diambil. Ya. Orang yang satu ini menemukan cangkir McDonald's tua saat sedang merenovasi dapur. Cangkir ini tersembunyi di dalam dinding dan dilihat dari bentuknya, cangkir ini lumayan tua, kemungkinan diproduksi pada tahun 1988. Bayangin kamu masuk ke toko pakaian, kamu berjalan di sekitar lorong dan melihat banyak barang, tapi makhluk ini Manekin ini menatapmu dengan kepala bunganya yang terbuka, serem. Sekarang, giliran sejumlah contoh tentang alam yang menang melawan peradaban. Lihatlah gembok tua ini, sebuah tanaman telah menjejakkan akarnya ke dalam mekanisme berkaratnya. Atau lihat yang ini, alam telah mengambil alih botol kaca kecil ini untuk mengubahnya menjadi terarium. Keren ya? Seorang warga Reddit yang beruntung ini menemukan kentang utuh di dalam sekantong kentang goreng waffle. Jangan-jangan ini emang pakai DIY. Gak ada tulisan, perlu diolah sendiri di dalamnya. Nah, para pekerja pabrik pengolahan kentang ini mengonfirmasi bahwa itu mungkin terjadi saat ada pisau yang tak berfungsi dengan baik yang menciptakan kemacetan kentang.
Kalau ini terjadi, pisaunya harus dikeluarkan. Alhasil, kentang utuh mungkin lolos dari pipa, melanjutkan perjalanannya, dan berakhir di dapurmu. Apa kamu pernah menemukan telur cicak di dekat stop kontak? Warga Reddit ini pernah. Apa banyak cicak kecil bakal menetas di sana? Ini adalah salah satu penemuan paling menakjubkan yang pernah ada. Seorang warga Reddit menemukan bahwa seseorang menaruh mata di sebuah jeruk di jalanan. Wah, kalau aku melihatnya, hariku pasti bakal jauh lebih cerah. Kalau kamu penasaran di mana tempat tinggal Winnie the Pooh, ini dia jawabannya. Ternyata dia tinggal di balik pintu merah ini, di hutan lebat berdaun lebar. Apa kamu pernah melihat kalkulator tua seperti ini? Seseorang menemukannya di loteng nenek buyutnya. Bahkan ada panduan tentang cara memakainya. Mungkin orang-orang di masa depan bakal melihat ponsel pintar canggih kita dengan cara seperti ini. Orang-orang yang bekerja di bidang daur ulang pasti pernah menemukan banyak barang menarik. Misalnya buku harian yang berasal dari tahun 1941 ini. Bentuknya memang agak kuno ya, dan isinya menggambarkan kehidupan sehari-hari sang penulis. Kamu ingin jadi orang yang menemukan balok kristal kuarsa super besar? Objek seperti ini pernah ditemukan di Arkansas dan katanya nilainya hampir mencapai 60 miliar. Potongan kuarsa 2,5 meter ini ditemukan di tambang Ron Coleman di Jesseville, sekitar setengah jam ke utara dari Hot Springs. Para penambang di sana butuh 4 hari untuk mengekstrak mineral raksasa ini. Lihatlah bola kaca indah yang ditemukan di pantai Hawaii ini. Saat sedang berjalan menyusuri pantai, sepasang suami istri menemukan ekosistem laut kecil ini. Ada yang berpendapat bahwa ini merupakan pelampung pancing kaca asli. Jika benar, orang yang melihat bola ini pasti sangat beruntung sebab pelampung seperti itu sangat langka dan sudah tidak diproduksi lagi. Seorang pria menemukan cangkang laut berisi telur cumi-cumi dan lihat wajah imut bayi cumi-cumi ini. Jujur deh, barang ini agak mengerikan kan? Seseorang menemukan perangkat aneh ini di bawah lantai papan di sebuah rumah yang dibangun pada 1800-an. Meski bentuknya seram, ini cuma alat pembuka telur rebus. Ponsel malang ini ditemukan terjebak di aspal di tempat parkir toko hewan peliharaan. Aku yakin baterainya masih penuh dan mungkin bisa dipakai menelepon kalau kamu berhasil mengeluarkannya. Penemuan berikutnya super menakjubkan. Ini adalah uang kertas berusia 94 tahun yang ditemukan di dalam tanah. Orang-orang di internet mengeklaim ini bukan uang $1 biasa, melainkan sertifikat perak yang jauh lebih berharga. Ini adalah jenis alat pembayaran yang sah dalam bentuk mata uang kertas. Semoga orang yang menemukan harta karun memilih menyimpannya meski kondisinya agak lusuh. Ini mungkin mutiara kerang raksasa alami terbesar di dunia. Beratnya mencapai 34 kg. Lebar mutiara ini sendiri sekitar 30 cm dan panjangnya lebih dari 60 cm. Nelayan dari Filipina yang menemukannya telah menyimpannya selama 10 tahun tanpa mengetahui nilai sebenarnya. Baginya, itu cuma jimat keberuntungan. Bagaimana dengan yang satu ini? Kamu sedang menggali tanah di kebun dan tiba-tiba kamu menemukan dinosaurus. Itu adalah kisah nyata. Tapi dino yang tersangkut di batu bata tua ini adalah benda berukuran sekecil mainan. Oh, sebentar, itu memang mainan. Dan bentuknya mirip banget dengan Rex dari Toy Story. Dan orang ini beruntung 2 kali lipat. Dia memecahkan sebuah batu dan menemukan bukan cuma satu, melainkan 2 jenis fosil berbeda. Pedang Viking berusia 1100 tahun yang sangat rawat baik ini ditemukan di sebuah gunung di Norwegia. Pedang itu mencuat keluar dari sebuah batu di ketinggian 1645 meter di atas permukaan laut. Para ilmuwan memperkirakan pedang itu tetap awet karena ketinggian dan kondisi dingin di sekitarnya. Orang ini juga beruntung. Dia membeli tiram di pasar ikan dan menemukan mutiara asli di dalamnya. Apa yang akan kamu lakukan kalau ini terjadi padamu? Tulis di kolom komentar ya. Lihat botol jadul ini. Saat ditemukan, ada surat di dalamnya yang ditulis pada tahun 1924. Surat itu meminta penemunya untuk mengirim kartu pos ke suatu alamat di London. Kayaknya, kalau orang yang menemukan botol itu benar-benar mengirimkan surat, si penerimanya pasti bakal super terkejut. Menurutmu, bentuk kerikil ini mirip apa? Menurutku, ini adalah hantu kecil tersesat yang gak bisa menemukan orang tuanya. Ngomong-ngomong,
ngomong. Batu berlubang disebut batu hek atau ether. Beberapa orang dulu meyakini bahwa batu seperti itu punya unsur magis. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Kayaknya ini milikku sekarang, sampai nanti aku lupa. Temuan ini memberikan arti baru pada ungkapan berhati batu. Seorang warga Reddit menemukan pemandangan menyeramkan ini di Charlestown, Virginia Barat. Pria ini yang tersembunyi di dinding sebuah bangunan tampaknya sedang diam-diam menghakimimu. Duh, berisik banget. Toadfish punya kemampuan unik. Mereka bisa bikin suara yang sangat keras. Biasanya telinga manusia nggak bisa mendengar itu, terutama kalau cuma satu ikan yang bersuara. Tapi kalau ada banyak ikan yang bersuara berbarengan, suaranya dijamin terngiang-ngiang di kepala. Toadfish adalah salah satu hewan yang menghuni lepas pantai Sausalito di California. Setiap tahun, ribuan toadfish ngumpul di sana buat berpesta dan teriak. Mereka barengan mengeluarkan suara yang bisa mudah didengar orang-orang yang rumahnya dekat pantai. Suara yang bisa disebut senandung pelan ini bisa menembus pusat kota. Bahkan, sebagian orang terganggu dengan suara mereka ini. Ini fenomena alam yang unik, tapi anehnya, saat ikan itu akhirnya pergi dari pantai, suara itu tetap ada. Saintis juga sudah membuktikan kalau suara dari ikan ini gak bisa menyebar ke kota. Dan banyak warga di area pantai gak mendengar suara itu. Tapi sebagian orang terus mendengar senandung aneh ini. Coba bayangin kamu pindah ke desa kecil di Skotlandia. Kamu menyewa rumah, makan malam lalu tidur. Waktu mau tidur, ada suara aneh yang menembus kamar kamu. Suaranya kayak orang yang menyalakan truk di kejauhan. Suara itu mirip suara bass rendah tapi nyaring dari speaker. Suara itu bikin kamu gak bisa tidur. Kamu jadi kena migrain dan bahkan merasa mual. Paginya, ternyata beberapa warga lokal juga mendengar dengungnya belin ini. Mereka ngasih tahu kamu tentang pabrik besar di dekat sana. Mesin uap, ventilasi udara besar, dan generator menghasilkan suara nyaring yang merambat di udara. Gelombang suara itu merambat ke seluruh desa dan bikin orang yang pendengarannya tajam jadi kesal. Suara ini udah terdengar beberapa hari dan kamu jadi kena insomnia. Lalu, suatu hari, pabrik itu bangkrut. Semua pekerjanya berhenti. Mereka mematikan mesin dan kipas. Bagus, akhirnya kamu tidur tenang. Tapi tahu nggak? Suaranya nggak hilang. Suara itu ngikutin kamu kemana-mana. Dan itu bukan suara pabrik, ikan, atau mesin truk. Bayangin deh, kamu lagi jalan di kota kecil di Inggris. Ada banyak pesawat yang terbang di sana. Suara yang dihasilkan pesawat itu ngikutin kamu. Waktu mau tidur pun, kamu bisa mendengarnya. Mungkin ada bandara di dekat sana? Kamu tanya warga lokal dan ternyata nggak ada bandara di sana. Terus dari mana asal suara itu? Waktu mengangkat kepala, kamu melihat langit terang. Nggak ada pesawat, tapi suaranya nggak hilang. Dan bukan cuma kamu yang mendengarnya. Beberapa warga yakin suara itu berasal dari kendaraan kencang di jalan raya. Ribuan mobil melaju dalam dua arah dan meninggalkan gelombang suara besar. Tapi pas malam, jalanan kosong. Anehnya, suara itu tetap ada. Mungkin kamu mulai mengada-ada. Cerita orang-orang tentang suara itu menyelamatkan kamu. Dan bukan cuma warga kota ini yang tahu soal itu. Sekitar 4% orang di dunia mendengar suara itu. Orang-orang asing membicarakan suara yang bikin mereka nggak bisa tidur dan fokus. Suara itu mengikuti mereka kemana-mana dan nggak berhenti. Ada orang yang mendengarnya di tempat tertentu, jadi mereka sering pindah keluar kota. Mungkin kamu juga mendengar suara itu sekarang, tapi nggak nyadar. Hati-hati, kalau kamu udah menyadari suara itu, kamu bakal terus mendengarnya. Ada website dan forum di internet yang ngebahas suara itu. Orang-orang dari seluruh dunia menaruh geolokasi di tempat-tempat mereka mendengar fenomena misterius ini. Kamu bisa nemu ribuan koordinatnya di situs itu dan kamu juga bisa nambahin sendiri. Orang-orang menggambarkan berbagai level suara itu dan membagikan sumbernya. Ada teori yang menyebutkan kalau senandung itu adalah suara inti bumi. Ada juga yang yakin kalau suara itu berasal dari atmosfer. Namun, saintis nggak tahu penyebab fenomena ini. Orang-orang menggunakan mikrofon frekuensi tinggi dan amplifier buat merekam suara itu.
Mereka mendeteksi getaran frekuensi rendah yang mustahil didengar manusia hampir di mana-mana. Suara itu bercampur dengan suara mobil, printer di kantor, dan kereta bawah tanah. Kadang orang enggak mendengarnya, tapi suara itu makin keras waktu mereka mau tidur. Banyak informasi tentang suara itu menyebutkan kalau orang mendengarnya di kota industri. Kadang pencari suara ini berhasil nemu sumbernya. Ternyata itu adalah suara pabrik dengan generator menyala yang bikin suara itu masuk ke sistem ventilasi lalu disebarkan kipas keluar bangunan. Waktu generatornya mati, suara itu hilang. Tapi ini kejadian langka. Seringnya gak ada yang nemu sumber suara itu. Coba datang ke kota Taos di New Mexico kalau kamu mau mendengar suara itu. Sekitar 2% warganya mendengar dengung aneh setiap hari. Sejumlah turis juga mengalaminya. Saintis datang ke kota itu buat meneliti misteri ini, tapi nggak ada penjelasan. Beberapa teori menyebutkan keadaan ruang yang unik dari tempat inilah yang menghasilkan suara itu. Sebagian orang mikir itu cuma halusinasi atau sugesti. Orang-orang banyak membahas suara itu, sampai otak menciptakan ilusi suara yang sebenarnya nggak ada. Warga meyakini dengungan itu mistis dan berkaitan dengan roh jahat. Apapun itu, belum ada yang tahu kebenarannya. Suara yang didengar orang di seluruh dunia mungkin akibat aktivitas seismik di lempeng tektonik di bawah perairan laut. Bongkahan besar kerak bumi perlahan bergerak dan saling bertabrakan. Ini menghasilkan suara yang kita dengar dalam bentuk senandung. Tapi kenapa cuma sedikit orang yang mendengarnya? Mungkin sekitar 4% populasi dunia punya indera pendengaran yang unik. Intinya, teori lempeng tektonik ini belum bisa dikonfirmasi saintis. Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa kapal selam penyebabnya. Kapal selam menggunakan sinyal radio frekuensi rendah untuk berkomunikasi ke seluruh dunia. Sinyal ini menyebar ke permukaan dan bisa memengaruhi tubuh manusia. Waktu menangkap gelombang suara ini, telinga manusia bereaksi dan menyebabkan getaran yang mirip senandung. Ini terjadi karena energi suara frekuensi rendah bertabrakan dengan jaringan lunak tengkorak dan merangsang saraf pendengaran. Sebenarnya, itu bukan suara, itu halusinasi yang dibuat oleh otak. Tapi teori ini juga nggak bisa dikonfirmasi. Mungkin hujan badai bisa menghasilkan fenomena suara ini. Sekitar 8 juta petir menyambar bumi setiap hari. Setiap petir menghasilkan muatan elektromagnetik yang besar. Petir menembus udara dan bikin gema di antara permukaan bumi dan ionosfer. Ya rumit juga ya. Tapi prinsipnya simpel aja. Bayangin kamu niup leher botol. Kamu dengar suara rendah nggak? Petir ngelakuin itu juga dengan udara. Dan itu cuma 1 kali sambaran. Bayangin kalau ada jutaan. Gelombang suara menyebar ke seluruh dunia dan sejumlah orang mendengarnya. Petir terus menyambar. Jadi suara itu nggak pernah berhenti. Tahun 1973, saintis mengajukan teori kalau penyebab suara itu adalah persilangan angin kencang terhadap udara yang bergerak lebih pelan. Sederhananya, angin dan udara cepat bersilangan dengan udara lambat. Akibatnya, terjadilah suara siulan. Menara dan jaringan listrik memperkuat suara itu. Ngomong-ngomong, suara itu pertama kali dilaporkan pada tahun 70-an. Orang-orang tahu fenomena ini dari kota Bristol di Inggris. Puluhan warga mendengar suara aneh di beberapa bagian kota ini. Awalnya, mereka mengabaikannya. Lalu, suara itu jadi makin nyebelin. Pekerjaan dan aktivitas sehari-hari mereka jadi terganggu. Mereka nggak bisa tidur dan fokus. Ada gudang dengan kipas industri di kota tetangga. Warga yakin inilah penyebab suara itu. Gudang itu tutup beberapa tahun kemudian, tapi suaranya masih ada. Kamu mungkin bisa mendengarnya sekarang kalau datang ke kota itu. Ada banyak teori tentang suara itu, tapi hampir separuh teori itu terbantahkan karena satu faktor. Lempeng tektonik, aktivitas seismik, sambaran petir, kerak bumi, dan udara yang menggema emang logis. Tapi coba lihat semua laporan tentang suara itu. Laporan pertamanya baru muncul tahun 70-an. Kalau fenomena ini muncul lebih awal, pasti udah banyak koran nulis tentang ini. Rupanya, suara itu bukan misteri alam. Mungkin ini dampak semua pencapaian teknologi kita.
pabrik, jaringan listrik, pesawat, mobil, kapal, kereta, microwave, dan generator menghasilkan suara latar belakang yang enggak kelihatan dan diabaikan kebanyakan orang. Kita terbiasa banget sama semua suara ini sampai kita lupa rasanya keheningan. Mungkin otak kita membuat suara ini di dalam kepala kita untuk merespon dunia yang berisik. Kalau kamu dengarkan baik-baik sekarang, suara apa yang akan kamu dengar? Dari mana asalnya kamu mendengar suara itu?